Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya Nugroho di channel YouTube Markas Bonsai. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengintip beberapa koleksi yang ada di Markas Bonsai, sahabat. Karena kemarin banyak request dari teman-teman ya untuk meng-review ini, sahabat. Makanya ini nanti coba kita lihat satu-satu. Ini kita sudah ada beberapa yang kita tanam di pot, sahabat. Nah, ini sampai sana ya. Ada juga yang masih kita tanam di lahan ground, nanti bisa kita lihat lebih jelasnya di sana, sahabat. Ada yang mengering juga karena ini cuaca memang cukup lumayan ekstrim ini ya, makanya banyak bahan bonsai yang mengering juga. Nah, ini kita taruh di bawah seperti ini. Ini beberapa sudah kita naikkan ke pot, dan untuk semua koleksi yang ada di Markas Bonsai ini kita program dari nol ini, sahabat. Ada yang dari setekan dan cangkokan. Ini yang sudah naik pot ini kebanyakan dari setekan ini, sahabat. Nah, ini ada beberapa ya. Kita buat dari awal program gerak dasar sampai program akar sampai gerak dasar, sahabat. Ini kita program sendiri, nggak ada yang beli untuk Markas Bonsai ini. Geraknya seperti ini, dan tentunya kita juga banyak belajar dari teman-teman juga. Nah, itu yang di lahan ground. Ada yang kemarin sempat kebakar, sahabat, karena kita membakar sampah di sampingnya, dan bahannya ada yang kebakar. Nanti bisa kita lihat juga ya yang di lahan ground. Ada beberapa yang di lahan ground. Nah, kita langsung ke yang kecil dulu, sahabat, karena semua kita mulai dari yang kecil ya. Makanya kita review yang kecil dulu. Nah, di sini kita ada sancang dengan ukuran sito ini, sahabat. Ini sudah waktunya kita naikkan ke pot ini. Untuk geraknya seperti ini. Di 2 bulan lalu ini kita videokan juga, kita bahas beberapa percabangan ya. Namun karena ini kita masih mengejar pembesaran untuk cabang kedua ini, mungkin beberapa hari lagi ini akan kita naikkan ke pot, sahabat. Nah, yang lebih jelasnya seperti ini untuk akarnya. Bagian atasnya kita lihat. Semoga nanti sedikit ada manfaatnya, sahabat ya. Di sini kita belajar bareng karena ini banyak request dari teman-teman juga, makanya ini kita videokan untuk pembentukan gerak dasar sesuai selera kita saja. Dan tentunya kalau kita buat bonsai itu alangkah bagusnya kita program yang program petarung, sahabat. Jadi kita lama-lama buat bonsai ini tidak cuma-cuma ya. Kalau kita program petarung ini, selain harga jualnya ini lumayan, nanti saat kita ikutkan kontes ini juga tidak memalukan nih. Untuk besarnya segini, sahabat, karena ini kita programnya sito ya. Untuk sito ini besarnya tidak lebih tingginya tidak lebih dari 10 cm. Aduh, ini agak silau ini, sahabat. Nah, ini untuk tingginya segitu. Biarpun kecil, ini tahapannya jelas ini ya. Untuk backnya juga ada. Nanti tinggal kita pangkas di bagian sini. Untuk yang ini juga kita pangkas di sini. Bentar lagi kita naikkan ke pot ini. Kita ke yang satunya, sahabat. Kita lanjut ya. Di sini kita belajar bareng, sahabat. Nanti kalau teman-teman ada masukan bisa tulis di kolom komentar. Untuk yang ini 2 ini cukup lumayan geraknya. Nah, untuk bahan yang ini, sahabat, yang ini dari setekan juga, sahabat. Awalnya untuk cabang yang ini tidak ada ya. Ini kita tanam hanya muncul cabang satu ini saja. Kita besarkan sampai lama ini, sampai ini sudah seimbang, ini belum ada. Namun kemudian kita sambung ya, sambung sisip, sahabat. Sambung sisip di sini. Nah, ini untuk bekasnya masih ada sambung sisipnya ya. Hasilnya seperti ini. Untuk percabangan saya kira sudah komplit ini ya. Cabang pertama, cabang kedua. Untuk backnya ada nih, cabang ketiganya ya. Di belakang ini ada ini. Lanjut ke atas. Untuk ke atas ini kita pangkas di sini ya untuk terusan nih. Satu kita arahkan ke depan, kita gunakan untuk terusan menuju mahkota. Satunya ini kita arahkan ke belakang untuk mengisi ruang kosong yang ada di belakang ini. Kondisinya seperti ini.
Mungkin nanti kalau ada tunas di sini kita gunakan juga bisa untuk mengisi bagian kosong-kosong ya, karena di sini masih kosong juga. Untuk akar di markas bonsai ini, akar dijamin lumayan bagus ini ya, karena kita program bonsai ini pasti akar dulu. Dengan gerak seperti ini memang kita harus apa ya, akar harus kokoh ya. Nah ini untuk bagian akarnya seperti itu. Untuk tingginya bisa kita bandingkan dengan korek. Nah ini untuk tingginya segini, ini target mame ini ya. Nah dengan korek segitu. Untuk media tanam sahabat, ini kadang teman-teman nanya media tanam juga. Untuk media tanam kita menggunakan pasir sungai, kita campurkan di bawah pohon bambu. Pupuknya biasanya kalau tidak kotoran kambing ya dekastar. Nah ini kita tambahkan pasir malang juga. Kalau sudah naik pot seperti ini, markas bonsai selalu menggunakan pasir malang ya. Namun kalau kita nanamnya masih di polybag, untuk pasir malangnya biasanya tidak kita gunakan. Dari atasnya seperti ini. Untuk cabang pertamanya itu masih ada terusan sahabat. Ini nanti mungkin untuk terusan yang tengah ini bisa kita buang ya, kita lihat saja nanti, karena ini masih kita gunakan untuk membantu pembesaran di bagian pangkal ini, karena ini bagian pangkalnya ini besarnya kurang. Dari hasil sisipan ya seperti ini. Jadi untuk bonsai ini dari bahan yang sederhana, gimana pinter-pinter saja kita mengolahnya, karena kita menunggu titik tumbuh itu belum tentu sesuai dengan harapan kita ya. Kalau kita tidak mensiasati seperti ini, kita tunggu lama tetap saja tidak ada perubahan, kita juga kalah di waktu sahabat. Lumayan geraknya. Nah ini kita ke yang liukan ini sahabat. Kemarin banyak sekali yang nanya untuk mengupdate bahan ini ya, karena ini kita tunggu untuk titik tumbuhnya belum pas sahabat. Nah ini kita harapkan titik tumbuh muncul di sini ya, namun ini titik tumbuhnya ada dari belakang sahabat. Nah ini dari belakang ya, kita lihat saja nanti mau kita olah, kita tunggu titik tumbuh yang ini atau kita lanjutkan menggunakan ini ya. Ini liukannya ke sana sahabat. Kalau kita meneruskan menggunakan ini, otomatis ini kita buang ya. Aduh, nah tidak kelihatan. Nah kalau kita menggunakan ini, otomatis untuk yang ini kita buang. Namun ini kita tunggu saja dulu untuk tunas yang muncul di sini. Ini padahal sudah ada titik tumbuhnya. Untuk geraknya cukup lumayan unik sahabat. Nah ini ya. Untuk akar juga. Nah itu untuk akarnya, banyak numbuh di akar ini sahabat. Nah itu, ini muncul tunas di sini. Lain waktu kita videokan ini ya, kita seleksi untuk tunas-tunas yang tidak kita inginkan ini, agar nanti untuk tunas yang kita harapkan muncul di sini cepat muncul ya. Untuk liukannya ini sesuai selera saja sahabat, ini kita asal liukan saja. Setelah besar kita lihat juga cukup menarik ya, padahal dulu waktu kecil juga kurang enak dilihat. Nah ini tadi mungkin teman-teman ada yang nanya, ini kok daunnya ada yang bercak-bercak putih ya. Ini kita kasih insek sahabat. Untuk insek saya menggunakan Confidor ya. Ini untuk insek kutu putih ini sahabat, karena sancang ini paling rawan dengan hama kutu putih. Ini kita kasih insek Confidor. Untuk daunnya seperti ini. Ini kalau kita siram juga hilang sahabat. Dan kedua ini bercampur dengan debu ya, ini kita naruhnya di pinggiran jalan. Nah seperti ini. Dan untuk tanahnya ini teman-teman bisa lihat sendiri di markas bonsai, ini berdebu sekali, ini memang kering sekali ya. Makanya ini kalau ada motor lewat sini, ini untuk debunya nempel ke sini. Ini jadi untuk daunnya ini selain terkena apa ya, Confidor, ini juga ditambah lagi terkena debu, makanya ada bercak-bercak putih. Nggak masalah, yang penting pertumbuhan tetap maksimal. Nah di sini untuk pertumbuhan. Nah untuk yang daun seperti ini biasanya ini kita sudah waktunya kita tambahkan
apa ya, pupuk sahabat. Ini daunnya tidak terlalu hijau ya, sudah agak menguning ya. Ini bisa kita tambahkan pupuk, ini kita keruk seperti ini dan kita taburkan pupuk lagi, bisa di kastar, bisa kotoran kambing, seadanya saja sahabat. Untuk bonsai kalau kita apa ya, belajar ini jangan terlalu memaksakan ya, yang ada saja, yang ada di lingkungan kita. Karena untuk kotoran kambing itu juga sangat bagus ya. Untuk markas bonsai ini semua programan di awal pakai kotoran kambing juga sahabat. Nah ini untuk yang ini masuk sito juga sahabat. Ini kita lanjut lagi ya. Untuk akar sudah kita press semua ini. Ini kita tinggal menunggu tunas yang ada untuk cabang kedua sahabat. Ini cabang pertama sudah ada ya, bonsainya sangat besar sekali soalnya. Tahan pertama sudah ada, tahan keduanya belum ada. Ini kemarin ada namun dipatahkan ayam ini ya. Nih, untuk terusan ke sana sudah ada, terusan ke mahkota sudah ada ya. Sangat kecil sekali ini sahabat. Untuk pertumbuhan lumayan subur ini juga. Nah ini kita lanjut yang sebelahnya. Ini di sini ada sisir. Untuk sisir ini waktu kita naikkan ke pot ini juga kita videokan ya. Ini sudah waktunya kita press lagi, namun ini belum sempat ini. Mungkin lain video akan kita videokan ini ya, lain waktu. Tampak depan bisa dari sini, bisa juga dari sana ini. Kalau dari sini kita sudah ada back nih, backnya sudah ada ya. Namun kalau kita menggunakan dari sana, ini backnya kosong sahabat. Mungkin kita menggunakan untuk cabang keduanya ini agak tinggi ya, karena di sini kering ini kayaknya nih sahabat. Kondisinya seperti ini. Coba kita lihat dari sana dulu. Dari sini terlihat atau tidak? Ternyata dari sini silo sahabat. Mungkin bisa kita lihat di lain video saja ya. Untuk medianya sama semua ini sahabat. Untuk pupuknya kotoran kambing ya, kotoran sapi maksudnya sahabat. Ini untuk pupuknya yang ini ya, khusus untuk sisir ini kita menggunakan kotoran sapi ini. Kita lanjut ke murbei. Untuk murbei ini juga dari setekan. Di markas bonsai kita sudah ada dua bahan yang sering kita upload ya. Yang satunya itu indukannya sahabat. Ini sisa potongan dari indukan itu ya, yang sering kita videokan. Hasilnya juga gerak dasarnya seperti ini. Dan pertama, tangan kedua, untuk backnya sudah ada. Nah ini kita tinggal besarkan untuk terusan menuju mahkota ini saja. Untuk karakter tuanya dapat ini sampai pecah-pecah ya, karena kemarin ini untuk bahan ini terkena hewan pengerat juga. Jadi karakternya ini dibuat oleh hewan pengerat ini sahabat, terbentuk oleh hewan pengerat. Gerak dasarnya cukup lumayan ini. Kita masih los ini ya, dari atasnya seperti ini. Untuk geraknya, karakternya cukup lumayan bagus. Nah untuk kambium dari apa ya, murbei ini bisa jalan juga sahabat. Namun untuk menutupnya ini terkadang kalau sudah tua agak lama ya. Kemarin banyak teman yang nanya juga untuk kambiumnya ini bisa menutup atau tidak ini. Kita lanjut ke sebelahnya. Untuk bahan-bahan di sini semua pernah kita videokan sahabat. Untuk sebelahnya ini kita pendam agak lama, sudah agak lama ini ya. Ini yang kita pindahkan dulu sahabat. Ini kita videokan juga. Kemarin ada yang nanya ini untuk tangan pertama ini belum seimbang, kenapa dipotong ya. Ini karena ini kita naikkan ke pot, kalau tidak kita potong ini kita los panjang ini potensi untuk apa ya, stresnya ada ini banyak ya. Makanya kalau kita naikkan ke pot mendingan kita press. Makanya kalau kita mau naikkan ke pot ini alangkah bagusnya kita tunggu untuk percabangan ini seimbang dulu. Namun terkadang kondisi juga sahabat ya, entah tempatnya mau digunakan untuk apa, itu kan bisa saja. Jadi untuk cabang belum seimbang bisa kita pindahkan. Alangkah bagusnya ini kita tunggu seimbang dulu, baru kita press, kemudian kita naikkan ke pot. Nah ini
ini mungkin teman-teman bertanya, ini nantinya apa bisa besar ya? Ini masih bisa besar sahabat, dengan kita lakukan pengelasan lagi ya untuk tunas barunya ini. Nanti di bagian pakalnya ini bisa membesar juga. Dan untuk yang cabang yang sudah besar ini bisa kita press ya, agar pertumbuhannya ini agak terhambat. Jadi pertumbuhan fokus ke cabang pertama yang belum seimbang ini. Nah, kita lanjut ke sebelahnya. Sebelahnya ada yang lebih kecil lagi ini sahabat. Ini kita pernah videokan juga, untuk akarnya kita cek dulu. Sudah serimbun, ini sudah waktunya kita seleksi lagi ini. Karena ini untuk sancang ini pertumbuhan sangat cepat sekali ya. Supaya sedikit kita buang untuk tunas yang menutupi ini, karena nantinya tidak kita gunakan ini. Untuk cabang sudah ada di atasnya. Nah, ini menumbuh tunas di bagian pangkal ya. Kalau kita program bonsai ini kita memang harus telaten seperti ini, membuang tunas-tunas yang tidak kita gunakan. Nah, untuk geraknya seperti ini pernah kita videokan. Untuk tingginya segini sahabat, dengan korek ya, cukup lumayan kecil. Tahapannya bersama untuk geraknya ini. Kita program petarung ini sahabat. Kita ke sebelahnya. Nah, ini untuk bahan ini dari setekan juga, dan kita pecah batang ini dulu. Ini juga pernah kita videokan.